Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa di mata kuliah Arsitektur Digital atau Digital Architecture. Kami memiliki tim dosen Bapak Trisutrisno, saya Stefani Ayuning Suarlan, dan juga Ibu Gladys Imanda Utami Rangkuti. Kami harap teman-teman bisa belajar dari materi-materi yang diberikan, mendapatkan ilmu, dan berguna bagi masa depan teman-teman sekalian. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada mata kuliah Arsitektur Digital. Hai teman-teman semuanya, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai rendering di SketchUp. Jika materi yang lalu kita sudah belajar membuat objek 3 dimensi di SketchUp, sekarang waktunya kita belajar rendering sederhana dengan menggunakan SketchUp. Rendering adalah proses pemberian material pada objek sehingga dapat terlihat seperti nyata. Software yang dapat digunakan seperti V-Ray, Enscape, Lumion, Podium, dan sebagainya. Ini pada gambar adalah contoh hasil rendering yang dilakukan oleh software Enscape, di mana teman-teman bisa lihat hasilnya memang seperti rumah yang nyata. Nah, pada kesempatan kali ini, salah satu rendering yang akan kita pelajari adalah V-Ray dari beberapa macam atau jenis rendering. Jika ada kesempatan, kita akan membahas jenis-jenis rendering yang lainnya, tapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang V-Ray. Oke. Sebelum teman-teman menggunakan aplikasi V-Ray, teman-teman harus unduh dan install dulu V-Ray for SketchUp. Nah, setelah teman-teman unduh dan install, teman-teman buka SketchUp-nya, siapkan objek 3 dimensinya yang mau dirender. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan setting material. Nah, setting material ini menggunakan tools yang pernah saya sebutkan di topik sebelumnya, yaitu Paint Bucket, atau yang dipakai untuk melakukan pewarnaan atau pemberian material. Nah, yang pertama adalah seleksi materialnya yang ingin disetting dengan cara klik toolbars Paint Bucket. Kemudian pada kotak dialog material, klik Sample Paint, dilanjutkan dengan mengklik komponen material pada gambar 3 dimensi yang ingin disetting. Nah, contohnya di sini kita akan membuat material berupa batu paras hitam. Jadi teman-teman bisa memilih di sini, nanti ini materialnya ini, kita pilih yang ini. Ya, ini contohnya. Kemudian setelah selesai, klik material editor pada plugin V-Ray, ya, di sini, yang ada pada SketchUp. Nah, umumnya dia berlogo M. Oke, ini Paint Bucket, ini V-Ray-nya berlogo M. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah pada V-Ray Material Editor, pada bagian Maps, beri tanda centang pada pilihan BAM-nya. Nah, semakin tinggi nilainya, efeknya akan semakin terlihat nyata atau semakin timbul. Ya, cuman nantinya ketika kita proses rendering akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa lama karena semakin mau terlihat nyata, akan semakin lama juga proses renderingnya. Bisa membutuhkan waktu berjam-jam mungkin. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah untuk melihat hasil settingan, klik tombol preview yang ada pada pojok kiri atas ini. Nanti teman-teman akan melihat hasil dari material yang sudah teman-teman setting teraplikasi pada objeknya. Nah, ada pengecualian ketika kita mau melakukan rendering pada material kaca atau material yang memiliki refleksi atau pantulan seperti keramik, kaca, dan sebagainya. Air juga. Nah, pada V-Ray Material Editor,
Teman-teman lakukan klik kanan pada material kaca yang terseleksi. Jadi urutannya sama seperti tadi kita pilih yang batu. Setelah itu teman-teman klik create layer, lalu pilih reflection. Nah, pada reflection, semakin teman-teman memberi angka tinggi, maka pantulannya akan semakin seperti kaca. Tapi ya seperti tadi, semakin tinggi efeknya, renderingnya, prosesnya akan semakin lama gitu. Lalu setelah selesai, teman-teman pilih tombol preview untuk melihat hasil materialnya. Setelah semua setting selesai, teman-teman lakukan setting output gambar. Nah, sebelum rendering memang harus disetting dulu output gambarnya. Mau yang ukuran berapa aja nih teman-teman. Ini juga berhubungan dengan waktu proses rendering kita. Kalau yang kecil pasti akan lebih cepat, tapi kalau yang besar, yang ukuran 2000 ini, kualitas gambarnya akan semakin bagus, semakin tidak pecah, dalam arti tidak akan pecah ketika teman-teman zoom out. Ukurannya juga besar, tapi ya balik lagi tadi, permasalahannya akan memakan waktu yang cukup lama, bisa berjam-jam. Selanjutnya, setelah setting material diaplikasikan, setting output gambarnya, kita akan melakukan proses rendering. Klik logo R yang ada pada plugin V-Ray. Ya, klik ini, lalu klik aja, lalu tunggu proses renderingnya sampai selesai. Oke, nah setelah proses rendering selesai, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau memang kurang terlihat nyata, teman-teman lakukan angka yang lebih tinggi lagi supaya semakin terlihat nyata. Bagaimana? Cukup mudah atau susah? Teman-teman, jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya. Baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Terima kasih.